Indonesia punya garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dan laut menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup termasuk para raksasa lembut yang jarang kita lihat dari dekat. Namun ada saatnya mereka muncul di tempat yang salah, terdampar di pantai dalam kondisi yang mengancam nyawa. Di momen inilah manusia sangat menentukan perannya. Yayasan Lestari sendiri merupakan yayasan yang bergerak di bidang konservasi pengelolaan laut dan juga penyu. Megafauna laut adalah hewan laut yang berukuran besar, seperti dugong, lumba-lumba. Nah, terkadang megafauna laut ini bisa loh terdampar di pesisir pantai. Peristiwa ini tentunya nggak normal ya, teman-teman. Ada banyak alasan loh ternyata kenapa kok mereka bisa terdampar di pinggir pantai. Contohnya dari penyakit, stres, polusi suara, hingga perubahan dari lingkungan dapat membuat mereka terdampar. Nah, dengan bermacam-macam alasan, tentunya penolongan pertama pada megafauna terdampar perlu berkoordinasi dengan baik. Lalu, bagaimana prosedur penanganan untuk megafauna laut yang terdampar? Tahap pertama yang dilakukan adalah memastikan keselamatan petugas dan lingkungan sekitar. Mamalia laut berukuran besar ini biasanya berpotensi melakukan gerakan mendadak yang berpotensi membahayakan. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan alat pelindung diri, pembatasan area penanganan, serta pengendalian kerumunan untuk mencegah risiko cedera dan penyebaran penyakit. Nah, setelah area dinyatakan aman, dilakukan penilaian hewan. Penilaian ini meliputi yang pertama, identifikasi spesies, yang kedua ukuran tubuh, lalu status hidup dan mati, pola pernapasan, serta adanya luka atau trauma. Nah, hasil penilaian awal ini menjadi dasar dalam menentukan tindakan selanjutnya. Yang ketiga yaitu stabilizing dan basic support. Tujuan stabilizing ini akan menjaga tubuh hewan tetap stabil dengan cara menjaga tubuh hewan tetap lembab dan juga membiarkan blowhole-nya tidak kemasukan pasir atau benda asing. Dan yang paling terpenting, jangan menarik ekor agar tidak memperparah kondisi dari si hewan ini. Yang keempat yaitu koordinasi tim dan evakuasi. Penanganan megafauna laut tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu beberapa koordinasi dari masyarakat, dokter hewan, ataupun organisasi-organisasi lainnya. Jadi koordinasi yang baik ini menentukan keberhasilan dari penanganan hewan laut atau megafauna laut yang terdampar. Yang kelima yaitu rilis proses, yaitu bagian ini ditentukan oleh tenaga medis apakah megafauna laut tersebut sudah siap dirilis atau belum. Jadi bagian ini merupakan hal yang paling krusial dalam penanganan megafauna laut yang terdampar. Untuk penanganan masih hidup seperti tadi, kalau ini adalah fauna laut, kita sebut lumba-lumba dan masih muat untuk transportasinya. Jadi kita naikkan ke tandu dan ditutupi dengan handuk yang basah, itu agar dia tetap lembab dan jangan sampai menutup lubang-lubangnya. Selama transportasi itu satwa yang bersejarah tetap lembab, dan ketika sampai di tempat rehabilitasi mungkin dilepaskan di hadapan medis yang khusus untuk dalamnya terlalu dalam ketika sampai di terlebih seperti itu. Koko, lihat nih ada berita paus terdampar. Iya. Emang banyak ya kayak ginian di Bali? Ya, kalau di Bali itu megafaunanya banyak. Pasti juga kasus-kasus terdamparnya megafauna laut ini juga ikut banyak. Oh gitu. Terus apa nih yang harus kita lakukan kalau lihat ada paus terdampar? Nah, gini. Kalau untuk masyarakat umum seperti kita, itu pasti prosedurnya beda dengan orang-orang tim disposal. Oh. Nah, untuk orang-orang masyarakat umum, satu, dianjurkan untuk menjaga jarak. Dua, kalau kamu ingin ikut membantu, usahakan pakaian kamu itu memadai. Satu, kamu memakai sarung tangan. Dua, masker. Dan kalau ada, usahakan kamu ada pakai baju APD untuk pelindung seluruh tubuh. Nah, tiga, kalau kamu ingin ikut membantu, kamu bisa ikut membantu para tim disposal dengan dokumentasi digital berupa foto atau video.
Bisa juga kamu catat detail-detail jenis mamalia lautnya apa. Bisa ukurannya boleh, warnanya juga, lokasi dan waktu. Nah setelah itu kalau bisa dibantu, kamu bantu dengan menutupi bangkai mamalia laut tersebut kalau mati dengan jaring. Terus sarankan kepada disposal untuk lepaskan mamalia laut tersebut sejauh 20 meter dari garis pantai, karena bisa dibilang cara terbaik untuk melakukan disposal untuk mamalia laut itu adalah dengan mengembalikannya kembali ke laut. Oh gitu. Faktanya, sepanjang tahun 2015 hingga 2022 tercatat 913 kasus kejadian mamalia laut terdampar dengan total 1.220 individu di Indonesia. Sedih banget kan? Nah, karena itulah penyelamatan mamalia laut terdampar bukan cuma tugas pemerintah, tetapi butuh dukungan, komitmen, dan partisipasi aktif kita semua, terutama masyarakat pesisir yang sering menjadi first responder pada kejadian terdampar. Dengan bergerak bareng, kita bisa menjadi pahlawan bagi laut dan juga penghuninya.